Assalamualaikum Sobat Islam. Keberadaan Gus Samsudin dari Padepokan Nurjat Sejati saat ini makin viral saja di dunia peryoutuban kita, khususnya dunia pemberantas dukun santet dan sejenisnya, setelah banyaknya video tentang aksi gerebek dukun santet juga pengobatan yang biasa beliau lakukan. Saat ini sudah tak terhitung banyak dukun santet yang tumbang hingga disadarkan, seperti dukun pemuja Dajjal, Mbah Suro dukun rawa rontek, dan masih banyak lagi yang lainnya hingga tumbang setelah duel adu kekuatan secara goib ketika para dukun tersebut menantang duel adu ilmu dengan Gus Samsudin. Ramai doa dan dukungan kepada pengasuh Padepokan Nurjat Sejati ini, mulai dari sahabat Gus Samsudin yang selalu setia menyimak videonya, hingga praktisi sesama pembasmi dukun santet, dan masih banyak lagi yang lainnya. Terlepas dari itu semua, banyak dari kita mempertanyakan kesaktian apa saja yang Gus Samsudin punya, hingga dengan lantang dan berani terus membasmi dunia perdukunan menyimpang dan sejenisnya. Sebagian mengatakan bahwa Gus Samsudin membasmi dukun santet karena mempunyai banyak ilmu kanuragan yang telah lama beliau dapatkan untuk tujuan tertentu. Sebagian lagi menyampaikan bahwa Gus Samsudin banyak mengamalkan ilmu-ilmu khusus seperti ritual topo pendem, topo kumkum, dan lain sebagainya. Lantas apakah berjalan tanpa alas kaki ini salah satu ilmu kesaktian Gus Samsudin seperti terlihat dalam banyak videonya selama ini? Selengkapnya, mari temukan jawabannya dengan menyimak videonya sampai selesai agar tidak salah paham. Kita sering melihat bahwa setiap kehadirannya dimanapun beliau selalu beraktivitas dan berjalan tanpa alas kaki, sekalipun di luar seperti di jalan, di hutan, dan juga di semua kegiatannya. Dan apakah ini ada sesuatu untuk bisa kita ketahui rahasia Gus Samsudin tanpa sendal ataupun sepatu dalam setiap kegiatan yang biasa beliau lakukan? Tradisi berjalan tanpa alas kaki ini, atau dalam bahasa Jawa disebut nyeker, itu ternyata punya makna tersendiri. Nyeker merupakan perlambang untuk mengingatkan kita sebagai umat manusia kepada asal muasalnya. Nyeker itu adalah berjalan menginjak tanah langsung sehingga mencerminkan diri kita. Karena kita manusia berasal dari tanah, jadi maksudnya supaya kita selalu ingat dengan asal kita, karena setelah tiada kita juga akan kembali ke tanah. Dan juga tradisi tersebut untuk mengingatkan manusia agar selalu ingat kepada Sang Pencipta. Selanjutnya agar kita senantiasa selalu rendah hati dan tidak ada kesombongan dalam menjalani hidup, karena kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Akan tetapi nyeker ini juga melambangkan kekuatan yang dimana tidak ada rasa takut sedikit pun apapun yang akan dilewatinya dengan berjalan tanpa alas kaki. Dan inilah mungkin cerminan seorang Gus Samsudin yang saat ini lebih dikenal dengan kesabaran dan kerendahan hati beliau selama ini. Sementara dari segi kesehatan dan penelitian para ahli kedokteran, ada pula keajaiban ketika sering berjalan tanpa alas kaki. Dan diantaranya meminimalkan peradangan tubuh, karena kaki dapat menikmati efek antioksidan ketika terpapar bumi, dan ini dapat membantu terjadinya radikal bebas dalam tubuh, meningkatkan suasana hati sehingga mencegah depresi dan stres, mengatasi insomnia, mempercepat proses penyembuhan, mengurangi risiko kardiovaskular, menurunkan berat badan, dan membuat kita merasa lebih damai. Itulah keajaiban dan kesaktian yang biasa diperoleh bila kita sering berjalan tanpa alas kaki, mungkin seperti yang kita lihat dan terdapat pada seorang Gus Samsudin Jadak, pengasuh Padepokan Nurjat Sejati Blitar.
Pesan beliau untuk kita adalah tidak ada orang yang sakti di muka bumi ini dengan cara dan ritual apapun. Karena orang yang dikatakan sakti bukan orang-orang yang mampu mengalahkan musuh-musuhnya, tetapi orang yang sakti itu adalah orang yang tidak bisa dimusuhi serta bisa mengalahkan hawa nafsunya. Yang jelas apa yang telah Gus Samsudin lakukan dengan siarnya dalam membasmi dukun santet, mengobati pasien dan sejenisnya telah membuat kita tahu dan berhati-hati dengan praktek para dukun menyimpang dan membuat kita lebih bertakwa serta mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bijak dan cerdas serta selalu mengambil yang baik dan meninggalkan yang kurang baik terkait berita dalam video ini maupun yang lainnya. Dan kita ambil saja hikmah kebaikan serta bisa melaksanakan sisi siar yang beliau sampaikan. Demikian ulasan kami, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.